Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu kemarin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran hadis, yaitu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum Ibu jelaskan apa itu amar ma'ruf nahi mungkar, maka Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mengetahui apa itu pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, siswa mampu membaca dan menghafal ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dan selanjutnya, siswa mampu menerjemahkan ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dan siswa mampu menjelaskan kandungan ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dan selanjutnya, siswa mampu mengamalkan kandungan ayat hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah Ananda semua mampu melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan Ananda semuanya. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini Ananda bisa lihat semua apa itu pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Berdasarkan Kamus Al-Munawir Arab Indonesia, terlengkap bahwa arti amar ma'ruf nahi mungkar adalah memerintahkan, sedangkan ma'ruf artinya adalah kebajikan, sedangkan nahi artinya melarang atau mencegah, sedangkan mungkar artinya adalah keji atau mungkar. Nah, selain itu, ma'ruf juga dapat diartikan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya Muhammad SAW. Sedangkan yang mungkar artinya apa yang dilarang oleh Allah dalam kitabnya atau lisan Nabi Muhammad SAW. Nah, dinamakan ma'ruf karena jiwa yang sehat akan mengenalinya dan mengetahui kebajikan serta menerimanya dan akan terus melakukan perbuatan yang ma'ruf. Dan dinamakan mungkar karena jiwa fitrah yang sehat akan mengingkari atau menjauhi serta menjelekkan perbuatan tersebut. Nah, berarti bisa kita pahami bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Nah, di sini juga bisa Anda lihat bahwa secara etimologi amar itu berarti adalah perintah, ajakan, anjuran, dan himbauan. Bahkan juga bisa berarti permohonan. Sedangkan ma'ruf artinya adalah baik, layak, atau patut. Sedangkan nahi berarti melarang, mencegah, dan mungkar berarti durhaka. Berarti artinya amar ma'ruf nahi mungkar itu secara terminologi ialah mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada perbuatan yang mungkar, seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, selanjutnya yang kedua, kita masuk kepada ayat-ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 104. Nah, dan Ananda bisa lihat di sini, dan Ibu juga telah memberikan beberapa kosakata untuk mempermudahkan Ananda menghafalnya. Baiklah, Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum, dan hendaklah minkum, ada di antara kamu, ummatan, segolongan umat, yad'una ilal khairi, yang menyeru kepada kebajikan, wal ya'muruna, dan memerintahkan, bil ma'ruf, kepada kebaikan, wa yanhar, dan melarang, anil mungkar, kepada yang mungkar, wa ulaika, dan mereka adalah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penjelasan ayat. Nah, pada penjelasan pada surat Ali Imran ayat 104 ini, bahwa hakikat dakwah sebenarnya adalah menyeru kepada kebajikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Amru bil ma'ruf wan al-nahyu al mungkar. Nah, menurut pendapat ulama, berdasarkan penafsiran ayat ini, hukumnya berdakwah itu fardu kifayah. Artinya wajib ada yang tampil melakukan dakwah sebagai presentasi dari umat Islam, baik dalam bentuk golongan, organisasi, maupun individu.
Nah, maksudnya fardu kifayah ini adalah harus ada orang yang melakukannya, dan jika setelah ada orang yang melakukan, berarti telah gugur kewajiban umat Islam yang lainnya. Tetapi kalau tidak ada satupun yang beramal, maka semua umat Islam menanggung dosanya. Dan secara umum dakwah itu merupakan kewajiban agama setiap umat Islam, wajib melakukannya sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Nah, dan jadi masalahnya kita maksud dengan al-khair. Al-khair di sini sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah semua bentuk kebajikan yang dilakukan untuk mendapat ridha Allah dan menjauhkan diri dari murkanya. Sedangkan al-munkar maksudnya adalah semua bentuk perbuatan maksiat yang pengaruh negatifnya berimbas kepada orang lain, dan ini meliputi kemungkaran di bidang akidah, kemungkaran di bidang ibadah, dan kemungkaran di bidang muamalah. Dan di dalam surat Ali Imran ayat 110 juga disebutkan bahwa umat Islam merupakan umat yang utama atau khairul ummah, dan akan tetap menjadi yang terbaik selama menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar secara konsisten. Maksudnya secara konsisten itu berurutan. Nah, di sini ada ayat tentang surah Ali Imran ayat 110 itu di saat Anda lihat, yaitu bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhar 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amanna ahlul kitab lakunna khairan lahum minhum mu'minuna wa aktsaruhum mufasikun. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan berimanlah kepada Allah, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, maksudnya adalah dengan melakukan pemahaman yang menyeluruh terhadap apa yang sudah kita bahas pada bab-bab yang terdahulu, ada 3 hal yang menyebabkan sebuah komunitas itu jatuh atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena sering melakukan kerusakan atau maksiat dan tidak mentaati nilai agama, khususnya norma-norma sosial pada umumnya. Yang kedua, karena berlebihan dan melampaui batas kewajaran di antara bertindak dan berbuat. Yang ketiga, karena tidak lagi melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan hal ini juga difirmankan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Bisa Anda lihat di slide ini. Bismillahirrahmanirrahim. La innal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Zalika bima asau wa kanu ya tadun kanu la yatanahun an munkari fa'alhu la bi'sa ma kana yaf'alun. Artinya telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam, dan demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak selalu melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Nah, dari pembahasan yang di atas dari surat Ali Imran tadi, maka bisa kita jelaskan bahwa dakwah merupakan kewajiban setiap muslim tanpa terkecuali, tapi kewajiban itu dibebankan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nah, dalam berdakwah itu ada 2 kompetensi yang bisa didefinisikan dalam pelaksanaan dakwah. Yang pertama kompetensi keilmuan, dan yang kedua adalah kompetensi kekuasaan. Maka kewajiban untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar berbeda ruang lingkup dengan beban yang satu dengan yang lain. Maksudnya antara orang itu berbeda kapasitas untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkarnya. Nah, ulama jauh lebih luas ruang lingkupnya dan lebih banyak tanggungannya dibandingkan oleh orang-orang awam.
Oleh karena itu, Allah memperingatkan para ulama untuk tidak menyembunyikan kebenaran yang diketahuinya. Berbeda dengan apa yang diwajibkan kepada para ulama. Para pemimpin yang telah dipilih oleh Allah mengembangkan amanat kekuasaan wajib menggunakan kedudukan dan kekuasaannya untuk mengingatkan dan menggerakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, selanjutnya kita masuk tentang hadis amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini bisa Ananda lihat semua, dan Ibu juga telah menuliskan beberapa kosakata untuk mempermudah Ananda menghafalnya. Nah, itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innan nasa idza ra'au munkaran falam yughayyiruhu yusika an ya umanhun wa hu bi iqabihi. Riwayat Ibnu Majah. Nah, artinya dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, maka apabila tidak bisa hendaklah dia merubah dengan lisannya, maka apabila tidak bisa maka hendaklah dia merubah dengan hatinya, dan yang demikian itu tanda selama-lama iman. Nah, penjelasan hadis di sini adalah hadis ini menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa dakwah itu hukumnya fardu kifayah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kewajiban merubah kemungkaran itu disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing. Nah, dari hadis Abu Said ini berbicara tentang metode dan dakwah dalam merubah kemungkaran, dan tidak berbicara tentang keutamaan metode yang satu dibanding metode yang lain, karena masing-masing metode dilakukan sesuai dengan kemampuan pelaku dakwah itu. Nah, menurut hadis tersebut terdapat 3 cara yang bisa ditempuh dalam rangka merubah kemungkaran. Yang pertama adalah merubah kemungkaran dengan tangan. Nah, maksud tangan di sini yaitu dalam menafsirkan kata biyadihi, sebagian ulama pun berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa itu artinya kekuatan. Maka menurut pandangan ini, apabila terjadi kemungkaran maka orang-orang yang mengetahuinya wajib merubahnya dengan tangannya. Nah, sedangkan Imam Ahmad menggarisbawahi dengan tangannya bukan berarti pedang dan senjata, melainkan mengatakan bahwa biyadihi itu adalah kekuasaan. Dalam hal ini adalah pemerintah. Artinya bahwa ketika seseorang melihat kemungkaran dan ingin menghilangkan kemungkaran tersebut, maka harus berkoordinasi dengan pemerintah sehingga dampak dari kemungkaran itu bisa diminimalisir. Nah, yang kedua adalah merubah kemungkaran dengan lisan. Sebagaimana yang sudah dibahas di bab terdahulu tentang surah An-Nahl ayat 125 dengan al-hikmah, mau'izah hasanah, muajalah bil hasan, maka dialog yang santun melalui mimbar-mimbar pengajian maupun langsung kepada yang bersangkutan. Maka itu juga bisa termasuk dalam langkah kompetensi seseorang dalam mencegah kemungkaran. Nah, yang ketiga adalah merubah kemungkaran dengan hati. Maksudnya adalah barang siapa yang melihat yang memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk merubah kemungkaran dengan tangannya, maka tidak memiliki kemahiran dalam menyampaikan nasihat. Maka pilihan yang ketiga adalah menjaga diri jangan sampai ikut terhanyut ke dalam kemungkaran yang mereka lakukan. Itu termasuk cara mencegah kemungkaran dengan hati. Itu bisa juga dengan mendoakan orang tersebut agar segera bertobat dan tidak melakukan kemungkaran lagi. Nah, mungkin hanya sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.